kemasyhurannya, keimamannya, ya. Masyhurnya keimaman maksudnya kepemimpinannya, dia seorang imam dalam agama. Ibnu Taimiyah itu lebih terkenal daripada matahari. Masya Allah. Lebih masyhur daripada apa? Matahari. Ini pujian luar biasa. Siapa yang lebih terkenal dari matahari? Pasti matahari lebih terkenal. Tetapi ini hiperbola dalam memuji. Kata dia, ketenaran Ibnu Taimiyah sebagai seorang imam dalam agama lebih terkenal daripada apa? Matahari. Wa talqibuhu bi Syekhul Islam baqin ila al-an ala al-sunnati zakiyah. Wa yastamirru ghadan lima kana bil ams, dan beliau digelari dengan Syekhul Islam. Ini gelar luar biasa. Ada orang sakit hati dengan gelarnya Syekhul Islam, dengan disebut dengan Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah digelar Syekhul Islam sampai beliau mengatakan yang mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Ya, maka itu yang dibantah oleh Ibnu Nasruddin ad-Dimashqi, dan bantahan tersebut dikasih mukaddimah oleh Ibnu Hajar. Kata beliau, dan beliau digelari dengan Syekhul Islam, gelar tersebut akan terus berlanjut hingga sekarang, ya, di lisan-lisan yang suci, yang bersih, dan akan terus berlanjut kemudian hari sebagaimana telah berjalan kemarin. Wala yunkiru dzalika ila man jahila miqdarahu wa tajannaba al-insaf. Tidak ada yang mengingkari gelar Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam kecuali seorang yang tidak tahu tentang kedudukan Ibnu Taimiyah dan dia tidak bersifat adil. Fama aktsar ghalat man ta'ata dzalika wa aktsara gubara. Fallahu ta'ala wal mas'ul. Dan seterusnya beliau berkata, walau lam yakun min fadli hadzal rajul illa ma nabbahu alaihi al-Hafiz Syahir Alamuddin Al-Birzali fi tarikhihi. Kalau bukan keutamaan orang ini Ibnu Taimiyah cukup yang disampaikan oleh seorang ahli sejarah Al-Birzali, maka itu sudah cukup dalam buku tarikhnya bahwasanya tidak ada dalam Islam orang yang berkumpul dalam janazahnya tatkala meninggal seperti janazahnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini saja sudah cukup bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat mulia. Ya. Kenapa? Karena waktu Ibnu Taimiyah meninggal dunia, seluruh penghuni kota semuanya hadir. Padahal di kota tersebut, ya, di Damaskus waktu itu, banyak fuqaha dari mazhab-mazhab yang lain yang musuh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dipenjara berulang-ulang. Mereka pergi ke penguasa, kemudian memprovokasi penguasa. Ibnu Taimiyah dipenjara sampai 3 kali, sampai akhirnya meninggal di penjara. Waktu dia meninggal, semua orang keluar untuk mengiring jenazah beliau, ya, rahimahullahu taala. Kecuali 3 orang yang bersembunyi. 3 orang ini terkenal sangat memusuhi Ibnu Taimiyah. Kenapa dia tidak hadir? Takut dipukuli masyarakat. Maka dia sembunyi. Semua orang keluar. Maka tidak dikenal ada jenazah paling banyak seperti jenazah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kecuali jenazah Imam Ahmad. Imam Ahmad di Baghdad, karena jumlah orang di Baghdad lebih banyak, dan Imam Ahmad itu semua orang semanhaj dengan Imam Ahmad. Beda Ibnu Taimiyah banyak musuhnya tatkala itu. Tetapi meskipun demikian, yang hadir sangat apa? Sangat banyak. Kemudian beliau berkata, waqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala antum syuhada'ullahi fil ard, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Ini kalau jenazah dihadiri orang-orang saleh banyak orang, maka jenazah orang baik. Kata beliau, waqad qama ala Syekh Taqiyuddin jama'atun minal ulama miraran bisababi asya'an karuha alaihi minal usul wal furu'. Ada berapa ulama yang mereka mendebat Ibnu Taimiyah, mengingkari Ibnu Taimiyah, tidak setuju dengan masalah usul dan furu'nya Ibnu Taimiyah. Artinya banyak orang yang tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah di zaman tersebut. Wa uqidat lahu bisawi dzalik iddatu majalis bil Qahirah wa Dimashq. Bahkan diperdebatkan Ibnu Taimiyah, dikumpulkan dengan mereka, dibuat majelis-majelis perdebatan baik di Mesir, di Qahirah maupun di Damaskus. Wala ya'lamu, meskipun demikian, wala yu'lamu an ahadin minhum annahu afta bi zandaqatihi wala hakama bi safki damihi. Meskipun demikian, tidak seorang pun dari para ulama tersebut yang berani berfatwa Ibnu Taimiyah zindik atau mengatakan halal darahnya, enggak ada. Ma'asyiddatil muta'assib alaihi hina idzin min ahli daulah hatta hu bisa bil Qahirah. Padahal mereka sangat benci dengan Ibnu Taimiyah dan mereka sangat musuh Ibnu Taimiyah, itu pun tidak seorang pun, bahkan mereka berfatwa agar Ibnu Taimiyah dipenjara dan beliau dipenjara, itu pun mereka tidak berani mengatakan Ibnu Taimiyah apa? Zindik. Ma'adzalik fa kulluhum ya'tarifu bi si'ati ilmihi wa zahdihi wa wasfihi bis sakha wa syaja'ah. Meskipun demikian seluruhnya, bahkan musuh-musuhnya, dia bicara tentang musuh-musuhnya, semuanya mengakui tentang luasnya Ibnu Taimiyah, tentang zuhudnya Ibnu Taimiyah, dan bagaimana dermawannya Ibnu Taimiyah dan keberanian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa ghairu dzalik min qiyami fi nusratil Islam, dan yang lainnya di mana Ibnu Taimiyah menolong Islam. Wa du'a ila Allah taala fi sirri wal alaniyah. Ibnu Hajar Ibnu Taimiyah berdakwah di jalan Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.
Kemudian kata beliau, walau lam yakun li Syekh Taqiyuddin min al-manaqib illa tilmidhuhu syahir Syekh Syamsuddin Ibn al-Qayyim sahibu tasanif an-nafi as-sarah allati intafa'a biha al-muwafiq wal mukhalif lakana ghayatan fi dalalati ala azimi manzilatihi. Kalau bukan Ibnu Taimiyah tidak punya keutamaan kecuali cuma punya murid satu namanya Ibnu Qayyim, itu sudah cukup, kata Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Taimiyah tidak punya keutamaan, tidak ada punya keutamaan kecuali punya murid satu namanya siapa? Ibnu Qayyim, yang punya buku sangat banyak, yang diambil faedahnya oleh kawan dan lawan, kata Ibnu Hajar. Maka sudah cukup untuk menunjukkan agungnya kedudukan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa fa kaifa wa qad syahida lahu atau syuhida lahu bitaqaddum fil ulum wa tamyiz fil mantuq wal mafhum a'immatu asrihi min asy-Syafi'i wa ghairihim. Bagaimana lagi ternyata waqad syahida, para ulama mengakui kelebihan Ibnu Taimiyah, keunggulannya, keistimewaannya dalam mantuk maupun mafhum dari para ulama di zaman beliau, baik dari mazhab Syafi'iyah fadlan anil Hanabilah, apalagi ulama Hanabilah yang semazhab dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, wa ma hum illa salqa balqa salqa wal mukaffir minhum Salma'ah bin Qalma'ah wa Hayyan bin Bayan wa Hayyun bin Bayyin wa Dhal bin Dhal Dhalalun bin Tilal. Maksudnya ente Bahlul bin Bahlul. Orang seperti ini jahil bin apa? Bin Dhalal bin sesat bin Bahlul, yang mencela Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kali ini saudara-saudara sekalian, kita akan mengulas sedikit tentang salah satu tokoh yang cukup kontroversial dalam sejarah Islam. Pengikutnya banyak, tapi yang mengkritiknya juga banyak. Namanya Ibnu Taimiyah, yang kita kenal. Dia punya banyak sekali karya yang punya pengaruh. Dia seorang ulama, kita tidak mengingkari kealimannya, dan saya tidak pernah dalam beberapa tulisan saya mengingkari kealimannya. Saya mengatakan beliau adalah ulama muslim, punya kontribusi, tapi dalam saat yang sama juga kita tekankan bahwa beliau punya penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Dan ingat bahwa akidah itu adalah fondasi agama. Karena itu sebagian orang merasa tidak begitu nyaman dengan sebutan Syekhul Islam yang disematkan kepada beliau ini. Mengingat kesalahan-kesalahannya dalam bidang yang sangat fundamental menyangkut ajaran agama, yaitu akidah. Kita tidak akan mengulas penyimpangan-penyimpangan Ibnu Taimiyah itu di video yang singkat ini. Barangkali kita akan mengulasnya di video yang lain untuk men-trigger diskusi ya. Saya sudah menampilkan juga di akun media sosial saya terkait buku ini, Ibnu Taimiyah Laisa Salafiyan. Mungkin nanti akan kita ulas untuk membuktikan penyimpangan-penyimpangan Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah. Nah, kemudian ada juga buku yang sempat saya tampilkan juga, buku yang secara sharih menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah laisa Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam. Yang perlu saudara-saudara catat, orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam itu tidak menafikan kealimannya, tidak menafikan kontribusinya, tidak menafikan kemuslimannya. Sudah pasti itu. Tapi yang dikritik itu adalah kita sekarang menjumpai pengikut-pengikutnya yang seolah-olah kalau Ibnu Taimiyah berkata, maka itulah ajaran Islam. Karena dia adalah Syekhul Islam. Seolah-olah pandangan Ibnu Taimiyah itu dalam berbagai masalah menjadi perwakilan dari Islam itu sendiri. Nah, karena banyaknya orang-orang berpandangan semacam ini, maka saya kira penjelasan seputar kekeliruan Ibnu Taimiyah itu penting dikemukakan sebagai sudut pandang penyeimbang. Supaya orang nggak begitu fanatik dengan sebuah atau dengan seorang tokoh ya. Sekarang saya ingin membacakan satu penilaian, saya kira ini sangat objektif ya, menyangkut Ibnu Taimiyah supaya disadari oleh kedua pihak sekaligus. Para pendukungnya, para pengkritiknya. Oke, kita ingin bersifat objektif terhadap seorang alim. Para pendukungnya sudah pasti dari kalangan Salafi Wahabi ya, saudara kita Salafi Wahabi. Memandang bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Syekhul Islam seolah-olah satu-satunya. Sehingga apapun yang dikata Ibnu Taimiyah, kemudian orang mengkritiknya, seolah dia mengkritik hal yang dasar dalam ajaran Islam. Nah, jangan sampai begitu ya.
Ini saya kutipkan dari Syawahidul Haq fil Istighatha bi Sayyidil Khalq, karangan Yusuf An-Nabhani, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan masalah kita sekarang itu sebetulnya dengan pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah yang suka menyesatkan kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, begitu ya, para sufi. Sementara kita itu tidak pernah mengkafirkan. Sebagian di antara mereka ada yang mengkafirkan. Dan kita membaca teks-teks itu. Mungkin nanti akan kita bacakan teks-teks itu. Sementara kita, kaum Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pernah mengkafirkan Ahlul Qiblah. Jadi fanatisme terhadap ketokohan itu sebetulnya ingin kita koreksi ya. Jangan sampai sebutan Syekhul Islam itu seolah-olah menutup kesalahan-kesalahan fatal Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah yang sangat fundamental ya. Kata Syekh An-Nabhani, "Ya'lam annal Imam Ibn Taimiyah huwa fil ilm kal bahril ajaj al-muttalatim bil amwaj." Ibnu Taimiyah itu dalam keilmuan seperti lautan. Lautan ini menggambarkan keluasan pengetahuan. Memang sulit diingkari. Ibnu Taimiyah itu orang yang berwawasan luas. Anda lihat saja karya-karyanya itu. Dan kita tidak mengingkari gitu loh. Kalau kita menafikan penyebutan Syekhul Islam dari Ibnu Taimiyah, kita tidak mengingkari karya-karyanya, kebesaran jasanya, kita tidak mengingkari kebaikan-kebaikannya. Yang ingin kita tolak adalah pemikirannya secara spesifik dalam masalah akidah. Karena ini sekarang banyak, dua tanda petik, meracuni para pengikutnya. Seolah meyakini ini adalah akidah Islam, padahal ini ternyata adalah penyimpangan dari ajaran Islam. Dan nanti mungkin bisa kita bahas ya. Wataratan yulqil aqdar wal jiyaf. Tapi terkadang juga dia itu menampilkan kotoran. Aqdar itu kotoran. Wal jiyaf dan bangkai. Lihat, ini permisalan sangat adil sekali. Kata beliau, Ibnu Taimiyah itu, dengan seluruh keilmuannya, kita harus hati-hati. Dia itu kadang ngasih mutiara, kadang-kadang ngasih bebatuan. Artinya kalau bebatuan ini sifatnya biasa aja mungkin ya. Nggak begitu bahaya banget, nggak istimewa banget, begitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, ada di antaranya itu kotoran dan bangkai. Bukan saya ngomong ya, saya hanya mengutip. Nah, dugaan saya ya, maksud beliau kotoran dan bangkai itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah ya. Karena itu masalah serius, tapi pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah kadang-kadang mengabaikan hal itu. Menyangkanya itu adalah penjelasan yang hak, itulah penjelasan akidah Islam, padahal itu penyimpangan. Nah, buku ini sendiri ditulis untuk mengkritik Ibnu Taimiyah sebetulnya masalah istighatsah bi Sayyidil Khalq, istighatsah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tawassul istighatsah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diingkari oleh Ibnu Taimiyah, dan beliau berusaha untuk mengkritik Syekh An-Nabhani ini. Falahu sifatan, maka dia punya dua karakter. Sifatun mahmudah wahya sifatu imamiyatihi fil ilm. Ya, pertama sifat terpuji yaitu soal imamah atau keimamannya dalam pengetahuan an-nafi yang bermanfaat wahyal ghalibah alaihi, dan itulah yang mendominasi. Jadi banyak ilmu yang bermanfaat dari Ibnu Taimiyah itu sendiri. Jadi dosen saya dulu pernah membahas buku beliau yang cukup bagus ya dalam kajian filsafat Islam, Darut Ta'arudil Aql wan Naql. Nah, itu juga kita akui gitu loh. Kita tidak mengingkari kebaikan itu sebetulnya ya. Tapi bagi orang fanatik itu kan kadang-kadang kritik setajam apapun, sehalus apapun tetap aja dipandang. Ada mencela Ibnu Taimiyah, ada mencela Syekhul Islam. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa. Wahyal ghalib wa biha yastahiqqul mad, dan dengan kebaikan itu dia berhak untuk mendapatkan pujian dengan ilmu yang bermanfaat itu, dan itu banyak kata Syekh Nabhani. Wa ma tamadahtuhu fi kalami fa innama amdahuhu li ajliha. Kalau aku menyanjung Ibnu Taimiyah dalam perkataanku dalam buku ini, kata beliau, aku menyanjungnya itu karena kebaikan itu, karena ilmunya yang bermanfaat itu. Lidza kama madahu lidzalika katsirun min akabir ulama al-madzahibil arba'ah. Sebagaimana beliau juga dipuji oleh banyak ulama dari 4 mazhab dalam hal yang bermanfaat dan tidak memiliki penyimpangan. Di dalam masalah fikih, ya, ulama-ulama mengenai Syekhul Islam itu karena punya jasa besar. Beliau punya majmu' fatawa misalnya. Dalam ilmu keislaman yang lain, dalam masalah fikih, dalam masalah tafsir, dalam masalah keagamaan yang lain, beliau punya jasa
dan dipuji oleh banyak ulama. Tapi ada juga wasifatun madhmumah, tapi ada karakter yang tercela. Wahia sifatu imamiyatihi bibida'ihil ma'lumah. Sifat yang tercela ini gara-gara bid'ahnya yang sudah diketahui, bukan jadi rahasia lagi. Wabiha yastahiqqud dzam, dan dengannya dia berhak mendapatkan celaan. Celaan gara-gara bid'ahnya ini dalam masalah akidah secara khususnya, atau hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dibahas tuh, udah banyak dibahas oleh para ulama. Mungkin nanti akan kita bahas juga ya satu persatu. Wali ajliha tarani adumuhu tab'an liman dhammahu 'alaiha min ulama'il madzahibil arba'ah. Karena itu, kata Syekh Nabhani, mungkin engkau juga akan melihatku mencela Ibnu Taimiyah sebagaimana beliau juga dicela oleh ulama 4 mazhab dalam masalah-masalah yang menyelisih ijma ulama ini, terutama masalah akidah, begitu ya. Tahdziran lil muslimin, demi mewaspadai umat muslim, min ayat tabi'uhu 'alaiha wa rahmatan bihim wa syafaqatan 'alaihim. Sebagai bentuk mewaspadai kaum muslim dan kasih sayang terhadap mereka, kita mentahdzir gitu ya Ibnu Taimiyah, supaya orang tuh nggak terpedaya. Ini orang alim, orang besar, khawatir kalau nggak kita ingatkan, yang berupa ajaran-ajaran menyimpang pun mereka ambil, begitu. Jadi nggak ada salahnya mengkritik Ibnu Taimiyah, itu sudah dilakukan oleh banyak ulama dan kita pun mengikuti mereka, begitu ya, bukan mengada-ngada. Wa syafaqatan alaihi min an yakhadi'u bisakharif kalimatihi, supaya mereka tidak tertipu dengan keindahan kalimatnya. Al-munammaqah fayahu bimuhawi zallatihil mumtahiqah, wa kadzalika yuqal fi haqqi tilmi Ibnu Qayyim. Begitu juga dengan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa Ibn Abdul Hadi, wa in kana istihqaq Ibnu Qayyim lil madh akthar, sekalipun kata beliau kalau Ibnu Qayyim itu lebih banyak layak untuk dipuji. Li kathrati muallafatihi nafi'ah, karena banyaknya karangannya yang bermanfaat. Fa iyyaka ayyuhal muttali' ala kitabi hadza an tadhun wuqa' tanaqul min hadhihi al-jiha fi kalami aw kalami man tabi'ah. Jangan sampai engkau mengira bahwa aku tuh kontradiktif, sekali mencela tapi sekali memuji. Dan sekarang itu terjadi, saudara-saudara sekalian. Ada ulama-ulama yang ketika menggelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu karena melihat kontribusi-kontribusi positifnya dalam bidang keilmuan Islam yang lain. Tapi ada juga ulama kok di saat yang lain itu membid'ahkan, memasukkan Ibnu Taimiyah sebagai ahlul bid'ah ketika melihat pandangan-pandangan keagamaannya yang bermasalah dalam akidah atau hal-hal yang menyelisih ijma ulama. Jadi kalau kita mau bersikap adil terhadap Ibnu Taimiyah, saya kira pandangan yang disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani ini sudah sangat adil, bahwa kita ini semuanya, mau pelajar yang beraliran Asy'ari, Maturidi, Salafi, Wahabi, perlu menghormati ulama kita. Ibnu Taimiyah adalah seorang alim min ulama'il muslimin. Dia punya jasa besar, kontribusi besar, tapi ingat dia juga punya kesalahan-kesalahan besar. Dan kalau kita melihat kesalahan-kesalahan besar itu, Ibnu Taimiyah belum bisa disebut sebagai Syekhul Islam, meskipun dia adalah salah seorang ulama dalam sejarah Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.